Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sate Daging Mayat Manusia. Dan inilah kisah selengkapnya. Aku melirik ke arah jam dinding yang menempel di dekat meja belajarku. Kala itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Masih terdengar suara tawa anak-anak kos di sebelahku. Kriuk-kriuk suara perutku. Padahal jam 7 tadi aku sudah makan nasi di warteg dekat kosan. Aku pun berpikir sejenak, malam-malam cak ini paling lemak makan sate Pak Jono, batinku. Aku pun segera bangkit dari tempat dudukku seraya mengambil jaket dan kunci motorku. Terasa udara di kota Palembang malam itu terasa amatlah dingin karena seharian turun hujan. Aku pun melajukan motorku dengan perlahan-lahan. Selang 15 menit, aku pun sampai di warung sate Pak Jono yang terletak di pinggir jalan daerah Pelaju. Setelah memarkirkan motor, mataku pun kuarahkan ke dalam warung yang terbuka cukup luas itu. Waduh, penuh galau caknya meja ini, batinku. Aku pun melangkahkan kaki ke arah kasir. Nak mesan sate apa dek? Sate ayam apa sate kambing? Kata sang kasir. Sate kambing baik kak, dibungkus baik ya. Caknya penuh galau meja ini kalau nak makan di sini, ujarku. Oh iya dek, sate kambing satu porsinya 20.000 yo. Oh iya kak, ini duitnya, kataku seraya menyerahkan uang 50 ribuan. Selang beberapa detik, tiba-tiba ada pesan di WA aku. Jack, kau lagi di mana? Kubalas pesan itu. Lagi beli sate Pak Jono, balasku. Jack, tolong beli ke aku satu porsi yo. Duitnya kagak aku bayar di kosan. Oke. Warung sate Pak Jono sangatlah laris dan terkenal. Bukan tanpa sebab, selain rasanya yang enak, harganya juga sangat murah dengan porsi yang besar. Rame terus yo kak, sate Pak Jono ini. Berapa kak omsetnya sehari? Tanyaku kepada kasir selagi menunggu pesanan. Lumayan lah dek, kita buka dari jam 4 sore sampai jam 12 malam tuh, omsetnya bisa 10 sampai 15 juta, kata kasir itu. Oh wajar lah kak, di sini kan banyak mahasiswa yang ngekos, dan kalau aku tengok tempat ini juga sangat strategis juga, kataku. Setelah pesanan selesai, aku pun berlalu. Sesampai di kosan, nampak temanku Rian sudah menunggu di depan pintu kosan. Ai, pilat ini ala kelamonyo. Lebih sejam aku nunggu kau di sini, ujar Rian sambil berlalu mengambil kantong sate itu. Ai, sorry Rian, panjang nian antriannya. Kau tahu dewek lah sate Pak Jono itu ramenya bukan main kalau malam cai ini, ujarku. Ayo kita makan bareng be di kosan aku, ujar Rian. Lancip ujungnya, pasti kagak nak minta punya aku. Rian pun tertawa mendengar kata-kataku. Karena rasa lapar yang mendera, kami pun segera melahap sate Pak Jono. Tapi ketika aku akan memakan satu tusuk sate, aku pun terkesiap sejenak. Kuamati bentuk daging sate itu. Nampak aneh dilihat oleh mataku. Kok mirip peler lanang yo, batinku. Ku amati lagi sate itu. Ku pencet-pencet. Kok kenyal ya? Ian, coba kau tengok daging sate ini. Ngapa bentuknya cak burung manusia? Ujarku terkekeh-kekeh. Mano? Amanda galak, sini aku bayar yang makannya.
ujar Rian sembari mengambil daging sate itu, seraya akan memasukkannya ke mulutnya. Woi, Taun, jangan dimakan dulu. Coba tengok-tengok dulu. Besar maju nian kau ni, ujarku. Apa dia mamang ini? Cak siru nian, kata Rian, sembari mengamati daging yang ia pegang. Dan sejurus kemudian nampak Rian merasa geli, sekaligus jijik dan takut. Daging apa ini? Cak mirip peler lanang yang dipotong, ujar Rian. Dan tiba-tiba kami pun dikagetkan oleh Ari yang tiba-tiba masuk ke dalam kosan. Tak ngajak-ngajak kamu nih makan-makan sate yo, ujar Ari. Dan Ari pun mencomot tusuk batang sate seraya mengarahkannya ke dalam mulutnya. Oi, lemak nian sate ini. Pasti ini satenya Pak Jono kan? Ujar Ari. Dan tiba-tiba tak, tak, gigi Ari seakan-akan memakan suatu benda yang tajam dan keras. Ari pun mengeluarkan benda itu dari mulutnya dan memuntahkannya di tangannya. Wajah Ari nampak begitu kaget ketika ia mengamati benda itu. Ini apa? Ujar Ari, seraya menyerahkan benda itu kepadaku. Aku pun membersihkan benda itu dengan tisu yang ada di dekatku. Astagfirullahaladzim, ini kan kuku tangan manusia, kataku. Mano, coba jengok, ujar Rian penasaran. Dan aku pun menyerahkan potongan kuku itu kepada Rian. Aish, benar ini kuku tangan manusia. Ngapa cak ini? Apa jangan-jangan apa Yan? Tanya Ari penasaran. Dan sejurus kemudian Ari pun menyerahkan potongan daging berbentuk alat vital pria itu kepada Ari. Coba kau tengok daging ini. Uji kau, ini daging apa? Kata Rian seraya menyerahkan potongan daging itu kepada Ari. Ari pun mengamati bentuk daging itu dan punya siapa ini ay? Boleh dah aku makan, kata Ari. Payo serius dikit kau tuh. Kau kira itu sosis yang dibentuk-bentuk cak itu? Ujarku. Ari pun nampak bingung dan ia pun berpikir, masa peler manusia dijadikan sate? Sebenarnya apa dia masalahnya? Coba cerita-cerita, kata Ari. Dan aku pun menceritakan segala keganjilan yang terjadi kepada Ari. Wah, ngeri juga ya. Atau jangan-jangan Pak Jono ini menjual sate daging manusia, ujar Ari. Bisa jadi, tapi kita selidiki dulu, kataku. Dan selang beberapa saat, halo cowok-cowok ganteng tapi tidak penting, ujar Penny. Pacak nian kau ini mengatoi wong penis, ujar Rian. Penny, bukan penis. Galanan kau nih, kaki aku tarik-tarik punya kau itu, ujar Penny kesal. Mau dong ditarik-tarik, yang lembut ya say, ujar Rian. Wish, dasar Sugiono ini, Rai tak jauh-jauh dari selangkangan, ujar Penny. Sudah, bermainnya. Pen, coba kau lihat ini, apa dia ini, uji kau. Penny pun menjerit seraya menutup matanya dengan kedua tangannya. Ngapa Pen kau cak itu nian, lebay tau dak? Emang kau tahu apa dia itu? Tanya Rian. Tahulah. Jijik aku lihatnya, ujar Penny. Emang kau pernah jingok punya siapa Pen? Kok kau bisa tahu? Nak jingok yang utuh dan asli dak? Ini punya aku ada gratis kok,
Nggak usah bayar kalau nak jenguk, kata Rian. Penny pun bangkit dari tempat duduknya seraya menjambak-jambak rambut Rian. Jelang beberapa saat, kami pun menceritakan segala keanehan sate yang kami makan. Sudah, cak ini baik. Besok, daging ini aku bawa ke kampus. Kaki aku teliti di laboratorium. Apa benar ini daging manusia? Apa sosis? Ujar Penny. Ide yang bagus tuh. Ini bisa jadi bukti kalau beneran ini daging manusia, ujarku. Oh ya Pen, sekalian bawalah daging ini ke kosan kau. Tapi ingat, jangan kau kulum yo, ujar Rian. Kaget ku patah kenian burung kau tuh. Dari tadi ngomong dak bener, ujar Penny. Oh ya, kami berempat mahasiswa di perguruan tinggi di kota Palembang. Kampus kami pun beda-beda. Karena di area Pelaju terdapat sekali kampus swasta serta kos-kosan untuk mahasiswa. Penny ini kawan kami yang kosannya di seberang jalan di depan kosan kami. Penny anaknya sedikit tomboy, makanya Rian paling suka sekali menggoda Penny. Esok harinya, di sore hari, nampak Rian lagi duduk-duduk santai di depan kosannya. Aku pun berjalan mendekati Rian. Ian, sudah ada kabar belum dari Penny? Ujarku. Belum Jack. Mungkin lagi sibuk dia. Maklumlah namanya juga cewek. Aduh, ada baik gawinya, ujar Rian. Mataku pun kuarahkan ke arah seberang jalan, seraya melihat ke sebuah bangunan tempat kosannya Penny. Dan sejurus kemudian, aku melihat Penny nampak keluar dari kosannya. Itu Penny. Caknya nak kesini dia, ujarku. Rian pun mengembangkan senyumannya kala melihat sosok Penny. Dia pun bangun dari kursinya yang ia duduki, seraya berdiri di atas kursi. Penny! Oi, Penny, cepatlah sini, ujar Rian. Melihat Penny yang cuek saja, Rian pun berjoget-joget ala challenge TikTok. Ia menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan. Aku pun tertawa geli melihat tingkah laku Rian. Dan selang beberapa menit, Penny pun sampai di depan kosan. Nampak wajahnya cemberut, seraya berkata, "Nah sudah kau Nian, lah kurang secanting Nian kalau," ujar Penny. "Dah apa-apa kurang secanting," ujar Rian. "Yang penting ganteng." "Iya sih ganteng, tapi besar maju tau dah," ujar Penny. Sudah. Kalian berdua ini, kalau lah bertemu pasti ribut baik. Kalau jodoh hai kalian berdua ini. "Iya amit-amit," ujar Penny. "Oh ya Pen, cak mana hasil tes labnya?" tanyaku kepada Penny. Nampak Penny diam sejenak, seakan-akan ia ragu mengungkapkan hasil lab yang ia teliti. 99,9% hasilnya positif. Itu daging manusia, ujar Penny. Aku dan Rian pun terkejut mendengar ucapan Penny. Wah, dak benar ini sate Pak Jono. Aku hanya terdiam sejenak. Kalau benar sate Pak Jono dicampur dengan daging manusia, berarti sudah banyak orang-orang yang makan daging manusia, batinku. Oh ya, cak mana kalau kita selidiki dulu, apa benar sate Pak Jono itu dicampur dengan daging manusia? Ujarku. Kalian sudah tahu belum kabarnya? Katanya banyak uang gilo dan pengemis yang hilang di daerah Pelaju ini. Apa mungkin orang-orang yang hilang itu korban Pak Jono? Kata Penny. Tidak tahu juga Pen. Tapi aku ada kawan yang begawe di warung sate Pak Jono itu. Namanya Dimas Hadi. Dia udah Pelaju nih lah. Lagi aku nanyo-nanyo ke dia, ujar Rian.
Dia begawi di bagian apa di sana? Tanyaku. Di bagian pramusaji, jawab Rian. Oh ya, cak mano kalau kita selidiki dulu warungnya Pak Jono, kata Penny. Kan rumah Pak Jono itu kan di samping warung itu lada jauh, di belakangnya. Kaget, kita kesana dari belakang rumahnya baik, kita lewat rawa-rawa, ujar Penny. Oke, nanti malam kita selidiki. Kita ajak juga Hari, ujarku. Kami bertiga menyusun rencana yang akan kami lakukan nanti malam. Angin bertiup cukup kencang, menggoyang-goyangkan dahan dan ranting-ranting di halaman kosan. Selang beberapa saat, hujan pun turun. Kami bertiga pun masuk ke dalam kosan Rian. Setelah kami di dalam kosan Rian pun berkata, hujan-hujan cak ini lemak nian ya kalau ngopak. Satu tamparan melayang ke arah punggung Rian. Apa dia kau ni pengen mukul wong? Kau ni galak nian mukul-mukul aku, kata Rian. Apa dia coba salah aku? Kau tadi kan nak ngomong kotor, kata Penny. Otak kau itu yang kotor Pen. Aku tadi tuh nak ngomong lemak ngopi, bukan lemak ngocok, ujar Rian. Aku dan Penny pun tertawa geli melihat ekspresi Rian yang masih menahan rasa sakit. Tak terasa sudah pukul 9 malam. Kami berempat pun berkumpul di warteg di depan kosan. Setelah kami berdua berhasil masuk ke dalam, kuarahkan mataku ke sekeliling kolam ikan itu. Terdengar suara tangkapan-tangkapan ikan ketika kakiku melangkah. Kami telusuri pinggiran bibir kolam itu, seraya menuju ke bagian bangunan yang terpisah dari rumah. Cek, caknya bangunan itu tempat penyimpanan dan tempat pembuatan sate itu, kata Ari. Iyo, ayo kita selidiki ke sana, ujarku. Aku dan Ari melangkah begitu hati-hati. Selang beberapa saat, kami pun tiba di bangunan itu. Aku pun segera membuka pintu yang tak terkunci itu. Krek. Pintu terbuka. Kami berdua pun masuk. Kuamati ruangan itu, tak ada yang mencurigakan. Dan di atas meja pun cuma ada tumpukan-tumpukan tusuk sate serta pisau-pisau kecil. Kami pun berlalu seraya menuju ke arah freezer tempat penyimpanan daging. Ari pun segera membuka freezer itu. Begitu pintu freezer itu terbuka, yang terlihat hanyalah tumpukan-tumpukan
daging yang telah ditusuk dengan batang sate. Karena merasa penasaran, aku pun segera mengangkat tusukan-tusukan sate itu, melihat ke bagian dasar freezer itu. Ketika tumpukan-tumpukan sate itu telah aku singkirkan ke samping, aku pun kaget melihat dua pasang kaki manusia serta tulang-tulang tangan yang masih ada dagingnya. Ari pun tak kalah terkagetnya ketika melihat penampakan yang tak lazim itu. "Ri, coba kau buka freezer yang satunya lagi," ujarku. Dengan cekatan, Ari pun membuka freezer di depannya. "Astagfirullahaladzim," ujar Ari meloncat ke belakang. "Ada apa, Ri?" tanyaku. "Coba kau tengok sendiri, Jack," kata Ari dengan suara yang gemetaran. Aku pun segera bergeser ke samping. Begitu mata ku arahkan ke dalam freezer itu, aku pun dalam sekejap merasa mual. Kepalaku pun terasa berputar-putar. Betapa tidak, ada tulang belulang, dada manusia serta kerangka di sudut freezer itu. Serta ada juga seonggok kepala manusia yang matanya masih terbuka. Nampak sayatan-sayatan di bagian pipinya. Terlihat juga lidahnya yang sudah terpotong. "Lanang apa betino itu, Jack?" tanya Ari. "Caknya betino, Ri." "Ya Allah, ala kekejamnya yang melakukan ini," ujarku. Aku pun melirik ke arah Ari. Nampak tubuhnya masih gemetaran. Kusentuh tubuhnya, terasa sangat dingin dan kaku. Tak, 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 tak. Terdengar suara langkah kaki menuju ke arah kami. Aku pun melirik ke arah Ari supaya segera bersembunyi. Napasku memburu dengan cepat. Rasa takut dan tak tenang mendera perasaanku. Aku secepat kilat menutup freezer itu, dan sejurus kemudian aku pun segera menarik tangan Ari untuk segera bersembunyi ke arah meja yang di samping pintu masuk. Kujongkokkan kepala Ari supaya dia segera masuk ke bawah meja itu. Dan krek, pintu pun terbuka. Nampak seorang pria parubaya memasuki ruangan itu. Dan sejurus kemudian pria itu segera menuju ke arah freezer dan membukanya. Setelah freezer itu terbuka, nampak pria itu mengarahkan matanya sekeliling ruangan itu. Seakan-akan ia merasa ada orang lain di ruangan itu. "Itu kan Pak Jono," batinku. Dan nampak Pak Jono menghidupkan mesin penggiling daging. Sejurus kemudian Pak Jono pun berjalan mengarah ke arah freezer dan mengambil tulang-tulang serta kerangka tubuh manusia itu. Dan beliau pun memasukkannya ke dalam mesin itu. Dan kerak, 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 terdengar suara patahan-patahan tulang-tulang manusia itu. Aku pun merasa ngilu mendengar suara gesekan mesin dan tulang-tulang itu. Kulirik Ari yang ada di sampingku. Nampak ia terduduk lesu, seakan-akan pandangannya kosong. 10 menit kemudian, nampak Pak Jono menuju ke meja besar, di mana para karyawannya menyusun daging ke tusuk sate. Sejurus kemudian nampak Pak Jono mengambil baskom besar. Selang beberapa saat, tulang yang sudah hancur tadi dimasukkannya ke dalam baskom itu. Nampak mata Pak Jono kembali mengawasi sekeliling ruang itu. Dan sejurus kemudian beliau pun membawa baskom itu menuju ke kolam ikan di belakang rumahnya. Ke dalam kolam ikan lele. Gila, rupanya ikan lele itu juga diberi makan daging manusia, batinku. Nampak Ari hanya geleng-gelengkan kepala
melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jono. Selang beberapa menit, nampak Pak Jono menggali tanah di bawah pohon pisang. Usai menggali lubang itu, beliau pun mengambil kepala yang sudah disayat-sayat itu dan menguburkannya. Nampak Penny dan Rian tercekat melihat apa yang dikubur oleh Pak Jono. Rian pun dengan refleks memeluk belakang Penny dengan tubuh yang gemetaran. "Pen, ayo kita pergi baik dari sini, Pen. Aku takut," ujar Rian. "Diam. Kaget didengar Pak Jono," ujar Penny. Rian pun bangkit dan semakin mempererat pelukannya karena takut. Dan selang beberapa menit, Penny pun mendorong Rian ke belakang. "Pen, ngapa kau dorong aku ke belakang ini?" ujar Rian. "Kau ini gilo yo. Di saat-saat cak ini baik, kau masih kanji," ujar Penny. Kanji cak mana, Pen?" tanya Rian. "Burung kau itu bangun terasonian waktu kau tempelkan ke belakang aku tadi," ujar Penny. "Madaya, wong dari tadi aku rasalah ndak mati oleh ketakutan, ndak akan mungkin punya aku hidup," ujar Rian. Sudahlah, diam baik kau tuh," ujar Penny sedikit sewot. Kita kembali ke posisi aku dan Arya. Setelah merapikan gundukan tanah itu, Pak Jono pun segera berlalu dan masuk lagi ke ruangan itu. Krek, nampak Pak Jono mengunci pintu belakang dan pintu depan. "Nah, sudah cak mano kita nak keluar?" ujar Ari. "Hei, pintu belakang itu kan dikunci dari dalam. Bisalah kita keluar, kita buka baik," kaget, ujarku seraya melirik ke arah Ari. Aku dan Ari pun keluar dari tempat persembunyian sembari melangkah sangat pelan-pelan. Ketika tiba di belakang pintu, aku pun segera membuka pintu. Ari pun dengan tergesa-gesa melangkahkan kaki keluar dan tiba-tiba bak, bak, 2 pukulan mendarat di kepala Ari. Seketika itu juga ambruklah tubuh. Aku pun segera menangkap tubuh Ari supaya tak terhempas. Tapi sial, 1 pukulan mendarat di punggungku. Terasa nyeri dan sakit kurasakan. Melihat aku dan Ari dalam bahaya, Penny pun berniat akan masuk dan menolong kami. Tapi gerakannya ditahan oleh Rian ketika ada 2 orang pemuda yang datang menginjak-injak tubuhku dan tubuh Ari. "Cepat, bawa kedua maling ini ke gudang, kurung mereka di sana. Kebetulan sekali Johnny, yang agak gemuk ini kau sembelih malam ini juga yo, supaya besok kita ada stok daging," kata Pak Jono kepada Johnny sang anak. "Oh siap Pak, dak sekalian juga Pak, yang seko ini kita sembelih juga malam ini," ujar Johnny. "Jangan dulu, terlalu kurus manusia seko ini," ujar Pak Johnny. Ujar Pak Jono. "Sembelih baik Pak, kita buat sebaik lemak itu," ujar Johnny. Dan bersambung. Akankah Jack dan Ari terselamatkan? Akankah kedok sate Pak Jono terbongkar? Nantikan jawabannya di Misteri J779. Kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya di subscribe. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalam.